Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan. Sholatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana samina dzulumati ilan nur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah tentang penciptaan. Kisah ini ada di zaman Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam sudah wafat. Lalu dakwahnya dilanjutkan oleh Nabi Yusha alaihissalam. Lalu Nabi Yusha wafat dan dakwahnya dilanjutkan oleh nabi-nabi yang lain. Salah satu nabi adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair alaihissalam sama seperti Nabi Musa memiliki kitab Taurat, menggunakan kitab Taurat. Nah, kisah singkatnya adalah pada waktu itu seorang raja yang cukup kejam ya teman-teman, menghancurkan seluruh orang yang ada di Palestina dan negeri Syams. Nah, pada waktu itu kitab Taurat dibakar semua oleh raja tersebut. Raja tersebut mendapatkan gelar namanya Bukhtanasor. Raja Bukhtanasor melakukan pembantaian terhadap kaum Bani Israel, dan tidak cukup hanya itu, Bukhtanasor juga menghancurkan, membakar seluruh kitab Taurat, sehingga kitab Taurat yang dimiliki oleh Bani Israel tidak ada atau hilang begitu. Nah, pada waktu itu kaum Bani Israel mereka mencoba mencari nabi mereka, yaitu Nabi Uzair. Namun ada masalah yang besar teman-teman, yaitu Nabi Uzair sendiri juga tidak punya kitab Taurat. Padahal kitab Taurat itu adalah kitab panduan untuk Bani Israel. Nah, akhirnya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Uzair ini mengadakan perjalanan untuk mencari Taurat yang tersimpan. Jadi, ayahnya Nabi Uzair dulu menyimpan kitab Taurat di negeri Palestina. Nah, dilakukanlah sebuah persiapan, akhirnya Nabi Uzair berangkat ke Palestina. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di negeri Palestina itu negerinya sudah porak-poranda. Sudah sulit untuk mencari di mana letak kitab Taurat tersebut yang dikubur oleh ayahnya. Makanya dalam kelelahan itu Nabi Uzair alaihissalam duduk di sebuah pohon, lalu dia mengikat kudanya, lalu dia istirahat di sana. Nabi Uzair istirahat kurang lebih waktu pertengahan hari ya. Kalau sekarang mungkin waktu duhur. Nah, di waktu duhur itu Nabi Uzair istirahat, dia mengambil roti yang keras, lalu dia celupkan ke dalam air. Nah, sambil makan roti tersebut, dia istirahat, lalu Nabi Uzair tertidur. Nah, disinilah keajaiban Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Uzair ini. Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih selama 100 tahun. Allah Subhanahu wa taala menidurkan atau membuat tidur Nabi Uzair selama 100 tahun. Nah, ketika bangunnya itu kurang lebih asar. Jadi sudah sebutan asar itu ya, bukan senja ya, tapi ya kurang lebih waktu asar begitu kalau sekarang. Nah, Nabi Uzair ketika bangun kagetnya minta ampun. Kenapa? Karena yang dia lihat yang awalnya porak-poranda kok jadi banyak bangunan, kok bersih sekarang. Maka dia kaget ya. Dan Nabi Uzair ini lebih kaget lagi melihat kudanya yang tadi diikat di sebuah pohon, kudanya ini jadi tulang belulang gitu. Wah, dia kaget minta ampun. Lalu Nabi Uzair ini mencoba bangun dari tidurnya, bangun dari duduknya, lalu Nabi Uzair bertanya kepada masyarakat di sekitar tentang apa yang terjadi.
Nah, masyarakat menjelaskan bahwa raja yang zalim itu sudah mati, sudah meninggal. Sudah mati ya teman-teman. Kalau zalim itu mati. Kalau meninggal itu untuk orang yang baik. Kalau pahlawan biasanya wafat ya. Nah, ini raja yang zalim sudah mati. Wah, kaget kok bisa. Lalu Nabi Uzair ini ya seorang nabi ya, pasti ketika mengalami suatu peristiwa yang besar ya, Nabi itu terbiasa untuk dekat sama Allah, sehingga Nabi Uzair ini bertanya kepada Allah, ya Allah ini kenapa ya? Nah, Allah menjelaskan bahwa kamu sudah tertidur kurang lebih 100 tahun gitu. Nah, sebagai seorang Nabi, rasa ingin tahunya muncul. Afwan, mohon maaf ya Allah, bagaimana penjelasannya? Bagaimana dengan kuda saya? Gitu. Kok saya masih hidup, kok kuda saya mati? Nah, disinilah kita mendapatkan hikmah tentang yang namanya penciptaan. Allah menunjukkan dengan jelas bagaimana kuda yang tadi tulang belulang tadi, Allah buat menjadi kuda kembali. Nah, sekarang kalau kita ingin mengajarkan tentang proses penciptaan, kita bisa menjelaskan ke anak-anak, salah satunya dengan kisah ini. Bagaimana Allah menunjukkan kuasanya untuk menciptakan sebuah makhluk. Nah, lalu kuda yang tadi jadi tulang belulang, Allah berfirman ya, kun fayakun. Jadi maka jadilah gitu. Nah, lalu dengan jelas dengan mata kepalanya sendiri Nabi Uzair melihat proses bagaimana Allah menghidupkan kembali kuda yang tinggal tulang belulang. Lalu dari tulang belulang tadi teman-teman, tulang belulang yang itu oleh Allah dibuat ini apa namanya? Yang awalnya sudah tulang belulang ya, tulangnya itu berdiri, lalu Allah balut dengan daging. Setelah Allah balut dengan daging, Allah tiupkan ruh ke kuda itu. Lalu kuda itu akhirnya hidup. Lalu kuda itu meringkik seperti kuda gitu. Nah, lalu kuda itu kagetnya minta ampun begitu dimasukkan ke dalam ruh itu. Kuda itu kaget ya. Nah, terus Nabi Uzair tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kuda tersebut kaget? Nah, Allah menjelaskan, kuda tersebut kaget karena dia menyangka dia dibangkitkan di waktu hari kiamat. Jadi kuda tadi kenapa bisa kaget sekali? Karena dia menyangka, kuda ini menyangka bahwa dia dibangkitkan di hari kiamat, makanya kaget. Dan banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan orang yang dibangkitkan lalu kaget dan menyangka dia dibangkitkan di hari kiamat. Misalkan kisah yang mirip dengan ini adalah kisah tentang seseorang yang ini bagus nih teman-teman. Di profil saya ini kan saya membawa sebuah buku ya teman-teman ya. Sebuah buku judulnya Kisah Nubuat dari Nabi. Nah ini teman-teman, ini kalau saya nggak salah ingat ya teman-teman, di situ ada sebuah kisah tentang kebangkitan juga teman-teman. Coba saya lihat adakah Nah, ini kisah ke-23. Kisah Allah menghidupkan seorang yang sudah mati. Ini halaman 118. Nah, jadi kita sekarang punya dua kisah ya teman-teman terkait dengan kisah penciptaan. Tapi kurang cocok ya teman-teman. Tadi salah-salah. Oke. Intinya di kisah ini adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya ketika ada seseorang yang dikubur di kuburan, lalu ada sekelompok orang yang mendatangi kuburan tersebut, lalu sekelompok orang tersebut ingin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah hidupkan orang yang sudah mati yang di dalam kubur. Kami ingin bertanya. Nah, akhirnya Allah mengabulkan doa orang-orang tadi. Lalu Allah istilahnya. Jadi kubur itu bisa merekah teman-teman, bisa merekah itu apa merekah? Sigar. Terbelah. Nah, bisa terbelah lalu muncul jasadnya orang itu. Ketika muncul ini jasad orang itu, nih rambutnya sudah beruban teman-teman. Lalu ditanya bagaimana perasaannya ketika dibangkitkan dari kematian. Nah, orang yang
dihidupkan oleh Allah tadi menceritakan bahwa dia mengira dia dibangkitkan di hari kiamat. Saking kagetnya ubannya putih begitu. Nah, ini juga selaras dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juz 29, tapi saya lupa suratnya teman-teman. Coba nanti dicari ya tentang orang-orang itu saking kagetnya di hari kiamat itu ubannya bisa memutih. Ya. Di juz 30 setahu saya juga ada ayat yang menjelaskan tentang manusia yang ubannya menjadi putih karena saking kagetnya di hari kiamat. Nah, kita kembali lagi ke fokus yang tadi Nabi Uzair teman-teman, karena fokus ini adalah untuk menjelaskan tentang contoh kisah yang berkaitan dengan Allah menciptakan makhluk begitu. Nah, kuda tadi teman-teman, yang dari tulang Allah balut dengan daging, Allah tiupkan ruh lalu kudanya kaget. Nah, ini adalah salah satu contoh kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada Nabi Uzair dan kepada kita semua juga, supaya kita mengerti bahwa Allah menciptakan sesuatu, Allah berikan prosesnya sehingga kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu ya ada proses teman-teman. Nah, mungkin ini kisah yang bisa saya sampaikan terkait dengan kisah penciptaan. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya, semoga ada waktu dan kesempatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kisah Nabi Uzair ini bisa teman-teman baca juga di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Setahu seingat saya seperti itu teman-teman. Coba nanti dicari ya teman-teman ya. Itu dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Jangan lupa komentar-komentar ya di kolom yang sudah disediakan untuk mendukung video ini. Baik, ada salah mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.